Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenaikan BBM itu akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat, tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga dalam masalah sosial. Nah, utamanya dalam sosial adalah berpengaruh terhadap dan kemiskinan. Kenapa? Karena sektor industri yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat sebagai lahan pekerjaan akan banyak mengadakan efisiensi di bidang biaya operasional. Nah, salah satu dari biaya operasional itu adalah akan mengurangi masalah SDM, termasuk juga agenda-agenda yang untuk rekrutmen SDM mesti akan dianulir. Sehingga dari situ dengan adanya pemutusan hubungan kerja, masyarakat akan tidak punya pekerjaan dan juga tidak punya pendapatan, sehingga dari situ akan menjadi banyak terjadi kemiskinan karena berkurangnya penghasilan ataupun hilangnya tempat bekerja yang menjadi tumpuan masyarakat. Di dalam hubungan sosial antara masyarakat dengan pemerintah adalah sebagai fungsi layanan dan saling melindungi. Semestinya pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan menjadikan masyarakat sebagai beban yang selama ini menjadi dalih pemerintah sehingga mengakibatkan jebolnya ratusan triliun. Kalau dikelola secara profesional dan secara proporsinya, itu akan menjadikan sumber kesejahteraan. Apalagi kalau kita kaitkan bahwa BBM itu adalah milik masyarakat, bukan milik pemerintah. Yang seharusnya pemerintah di sini adalah sebagai fungsi pengelola dan mendistribusikan lagi kepada masyarakat, sehingga dari situlah akan tercipta kesejahteraan. Karena dari BBM ini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat harga, juga masalah perekonomian di masyarakat. Nah, kalau kita kaitkan dengan Islam, dalam sosial juga secara Islam, bahwa pembatasan atau pencabutan BBM bersubsidi dan kenaikan harga BBM merupakan bagian dari strategi asing yang didukung pemerintah untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia, khususnya di sektor hilir. Kebijakan ini tidak hanya merugikan rakyat secara ekonomi dan sosial, namun yang paling mendasar adalah bertentangan dengan syariat Islam. Minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam yang melimpah, sehingga masuk dalam kategori barang milik umum, barang milik publik, yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara dan seluruh hasilnya dikembalikan kepada publik. Dengan demikian, ia tidak boleh diserahkan atau dikuasakan kepada swasta asing. Nah, dalam pandangan Islam, kaum muslim berserikat dalam tiga hal, ya: padang rumput, air, dan api. Nah, api dalam pengertian energi termasuk minyak dan gas bumi. Dengan demikian termasuk milik umum. Sedangkan pengelolaan milik umum harus dilakukan oleh negara, karena negaralah dengan segenap kewenangannya mampu mendistribusikan kekayaan ini dengan sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat. Menyerahkan kepada individu atau kumpulan individu, yang dalam hal ini adalah perusahaan swasta, apalagi swasta asing, akan membuat kekayaan alam milik rakyat ini dinikmati oleh segelintir orang. Akibatnya ketimpangan pendapatan makin menganga dan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Inilah ironinya Indonesia. Rakyat di negara kaya sumber daya alam, tapi hidup dalam kemiskinan. Sehingga dari situ mari kita koreksi pemerintah dengan menyampaikan aspirasi supaya rezim ini, pemerintah ini juga sadar bahwa rakyat ini harus kita lindungi dan harus kita layani secara baik-baik, sehingga nantinya akan tercipta hubungan yang harmonis antara rakyat dengan pemerintahnya. Apalagi lebih utama lagi kalau kembali kepada syariat Islam, karena dengan hanya syariat Islam itulah akan tercipta keadilan yang hakiki. Ya, sekian mungkin dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.